Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peternak seluruh Indonesia. Kembali lagi kita di kandang bedus merah dan di channel bedus merah. Kalau kemarin kita sudah diskusi tentang prinsip-prinsip umum membangun kandang untuk ternak kita, hari ini kita akan berdiskusi tentang konstruksi ideal kandang penggemukan. Teman-teman peternak, barangkali kita bisa memulai pertama-tama dari lahan calon kandang kita. Kalau misalnya kita tentukan dulu akses untuk menuju ke kandang kita, misalnya lahan kita itu aksesnya dari selatan atau dari utara atau dari sebelah mana misalnya. Nah, kita penting untuk menentukan letak dari bangunan kandang kita. Kalau misalnya aksesnya dari selatan atau dari utara, nah sebaiknya sebagaimana prinsip umum membangun kandang seperti yang disebutkan kemarin, jadi sebaiknya kandang kita berada di sisi barat. Kenapa di sisi barat? Karena agar berfungsi kandang kita itu bisa mendapatkan limpahan sinar matahari pagi dengan lebih banyak dan sekaligus menutupi akses masuknya matahari, sinar matahari sore dari arah barat. Maka kandang kita sebaiknya memang berada pada sisi barat dan menghadap ke timur. Halamannya bisa ditaruh di sebelah timur, kemudian dari arah barat kita bisa tutup dengan pagar. Kemudian yang kedua, sebaiknya kandang penggemukan kita itu adalah kandang panggung. Jadi dombanya jangan beralaskan tanah. Jadi tempat istirahatnya bisa di atas, bisa di panggung. Nah, pilihan panggungnya itu bisa bermacam-macam. Bisa pakai bambu, bisa pakai kayu, atau bisa pakai selat plastik dan lain sebagainya, tergantung pada kemampuan finansial kita. Mungkin kalau soal berapa jarak dari tanah ke atas, mungkin sekitar 1,2 meter itu sudah cukup. Yang penting ada sirkulasi udara agar gas amoniak dari feses dan urin domba kita itu tidak mengganggu pencernaan atau tidak mengganggu pernafasan dari domba-domba kita. Kemudian yang ketiga, kamar untuk kandang penggemukan sebaiknya dibuat tidak terlalu besar, mungkin ukurannya 1,2 lebarnya, kemudian panjangnya mungkin 1,5 atau 1,7, atau paling lebar itu 2 meter. Kenapa dibuat kotak-kotak kecil? Khususnya nanti kalau kita menggemukkan jantan, agar domba-domba kita tidak saling bertarung. Karena kalau terlalu lebar dia punya ruang untuk ancang-ancang, semakin besar nanti dombanya itu akan bertarung. Kalau jantan, kalau betina tidak terlalu masalah, tapi kalau jantan biasanya kemudian punya potensi untuk bertarung sehingga bisa mengganggu proses penggemukan domba-domba kita. Yang keempat, yang jangan lupa agar pagar, baik pagar samping ataupun pagar belakang atau pagar tengah, pagar pemisah antara satu kamar dengan kamar yang lain, itu harus dibikin kokoh, dibikin kuat. Kenapa? Karena di dalam proses penggemukan tentunya domba-domba kita semakin lama akan semakin besar. Nah, ketika semakin besar, domba-domba kita berpotensi untuk merusak pagar, karena biasanya mereka punya kebiasaan menggesek-gesekkan badan. Nah, kalau yang digesekkan badannya itu sudah bobotnya 60 kilo, 70 kilo, bahkan lebih dari itu, maka pagar, terutama pagar samping atau pagar tengah,
pagar pemisah itu harus betul-betul kokoh agar kita tidak disibukkan dengan memperbaiki pagar-pagar tersebut. Yang kelima adalah soal lantai. Kalau kita pakai lantai kayu atau lantai bambu, maka kemudian sebaiknya dipilih bahan-bahan yang memang pertama cukup kuat dan bagus, dan sekaligus lurus. Karena apa? Karena kita harus mempertimbangkan agar kotoran itu bisa langsung jatuh dan tidak lengket di atas, karena kalau lengket nanti bisa tertutup. Sekaligus kita harus mempertimbangkan mengukur persis, mengukur betul lubang, agar pertama lubang kotoran itu satu tidak terlalu lebar, karena kalau terlalu lebar nanti bisa membuat domba-domba kita kejepit karena kakinya masuk ke dalam. Tapi kalau terlalu sempit, kotoran tidak jatuh. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Dan sekaligus posisinya harus sejajar dengan tempat makan, kira-kira seperti ini. Yang terakhir mungkin soal akses dan kemudahan kita untuk melakukan kontrol dan sekaligus pemberian pakan. Nah, model kira-kira yang seperti ini menurut kami cukup enak. Atau kalau misalnya full panggung misalnya, maka kemudian akses jalan untuk pemberian pakan sekaligus melakukan kontrol terhadap domba-domba kita itu bisa mudah. Konstruksinya menyesuaikan, bahannya juga menyesuaikan, dan lain-lain. Mungkin itu soal konstruksi kandang ideal untuk penggemukan. Jadi yang pertama, tetap menggunakan prinsip agar akses matahari pagi bisa melimpah, akses matahari sore tidak bisa masuk, sehingga kemudian bisa kita pakai di sisi barat untuk konstruksi kandang kita. Kemudian yang kedua harus di panggung, yang ketiga pagar-pagarnya juga harus dibikin kokoh, karena semakin lama domba kita akan semakin besar, bobotnya semakin berat dan biasa bergesek-gesek ke pagarnya agar tidak mudah patah. Kemudian konstruksi lantainya. Nah, lantainya ini bisa pakai bambu, bisa pakai kayu, atau bisa juga kalau dananya cukup misalnya pakai selat plastik yang sudah cukup bagus. Kemudian yang terakhir soal kenyamanan dan kemudahan kita untuk melakukan kontrol dan pemberian pakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan konstruksi ideal untuk kandang penggemukan. Yang ini tentu berbeda dengan kandang breeding yang mungkin akan kita bikin video berikutnya tentang kandang breeding. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada manfaatnya bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.